Namanya BPJS itu mau APBN, APBD atau kabupaten kota dan itu provinsi itu sama gitu. Dia harus dilayani di mana saja. Cuma kadang-kadang kalau itu menjadi tanggungan kabupaten, biasanya berubah di tempat lain. Dia BPJS kabupaten kota, biasanya dia tidak dari rumah sakit yang bersangkutan bilang, oh ini bukan di daerah kita, padahal harusnya bisa dia terima di mana saja di seluruh Indonesia. Keluarga mantan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Minsel mengatakan awalnya mereka tidak mengetahui jika mereka memegang kartu BPJS yang dianggarkan melalui dana APBN. Sehingga permintaan pihak RSUD Kabupaten Minsel untuk membayar biaya rawat inap terpaksa harus mereka lakukan. Istri mantan pasien RSUD ini mengatakan pihak RSUD Minsel beralasan untuk sementara pihaknya belum bisa melayani pasien BPJS tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah kartu BPJS yang dimiliki pasien dimaksud tercatat sebagai anggota BPJS daerah atau pusat. Keluarga baru mengetahui hal ini saat mendatangi kantor BPJS di Amurang dengan maksud hendak beralih status menjadi BPJS Mandiri. Saat itulah kemudian keluarga mantan pasien di RSUD ini mengakui jika kartu BPJS yang dimiliki tercatat sebagai anggota BPJS Pusat yang seharusnya tidak perlu membayar rawat inap. Dari pengakuan istri mantan pasien tersebut, petugas BPJS turut menjadi bingung karena mengetahui petugas di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Minsel tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang status kartu BPJS pasien. Sejumlah alasan disampaikan pihak RSUD, diantaranya fasilitas untuk mengecek status kartu BPJS sedang tidak berfungsi dan tidak ada jaringan. Untuk jelasnya, simak wawancara eksklusif kami bersama istri sang mantan pasien. Dari awalnya memang kartu waktu masuk rumah sakit, orang belum tahu itu BPJS dan masih berlaku atau sonyanda. Tapi memang dari orang dengar-dengar yang mana tuh BPJS Katudang memang belum berlaku karena untuk sementara dipending. Cuma orang nak tahu BPJS daerah atau BPJS pusat, karena orang nak tahu orang BPJS ini pusat atau daerah. Setelah sementara dalam perawatan di rumah sakit, orang dapat info yang mana BPJS memang belum berlaku, untuk sementara dipending. Dan ketika semua keluar rumah sakit, dari rumah sakit daerah bilang yang mana BPJS belum berlaku. Dan setelah itu karena orang so pulang rumah sakit karena so kelar tu perawatan katu, terpaksa orang babayar di rumah sakit. Karena orang bilang BPJS memang untuk sementara ini belum berlaku karena sementara dipending. Dan orang akhirnya babayar di rumah sakit. Karena coba pikir kata tupai tua so sakit, kita pikir-pikir dok BPJS ini belum berlaku, terpaksa kita mesti mau ke kantor BPJS, mau alihkan ke BPJS Mandiri. Dan setelah pergi di kantor BPJS, petugas BPJS mengatakan yang mana orang BPJS ini masih berlaku karena orang BPJS ini adalah BPJS pusat, bukan daerah. Kong tak langsung bilang Pak petugas BPJS, kong kalau misalnya BPJS pusat berlaku, kenapa orang mesti mau babayar? Terus orang tanya, dapat bayar apa, Bu? Kita bilang, ini DP nota pembayaran. Dan dorang lihat DP nota pembayaran, sesuai dengan ini, dorang bilang ini ruangan atau obat. Kita bilang, ada DP perincian di sini, sesuai dengan nota. Terus kantor BPJS bilang, Ibu, kenapa Ibu mesti bayar? Kita bilangnya, kita babayar sesuai dorang rumah sakit ada bilang mesti dulu bayar karena BPJS belum berlaku.
Kenapa dorangnya nak mau cek DP kartu yang ada? Kita cuma bilang ndak ada kata karena dorang pe mesin ka DP apa itu ndak ada signal. Jadi nak dapat bacek. Ternyata kotek kita PBPJS, tapi suami PBPJS berlaku karena pusat punya. Dan ada kode. Dan setelah itu kita katut bikin pengeluhan di kantor BPJS, ini DP nota pembayaran dan dorang langsung kasih WA stok apa nak tahu, kon dorang katut kirim ke pihak rumah sakit daerah. Ternyata kita kasih yang minta mohon, ada orang yang kita kenal, bapak yang sedikit mengerti dengan tuh urusan-urusan begini, kita kasih yang bilang, tolong akan bisa selesaikan akan kita ini karena kita BPJS Kote pusat punya bukan daerah. Dan bapak diselesaikan di rumah sakit daerah sesuai dengan ini nota pembayaran. Ya jujur kita kasih yang bikin pengeluhan karena kita susah. Bukan susah apa, karena memang kepala rumah tangga yang sakit. Jadi memang butuh tuh dana itu. Karena dasaki bukan cuma sakit biasa-biasa, bukan kokehe influenza. Jadi kita permohonan Bapak tolong akan dan kasih selesaikan ini di rumah sakit daerah. Jangan sampai kasih yang kita ini yang jadi korban, banyak orang yang jadi korban. Sebagaimana penuturan keluarga mantan pasien ini, hal ini terjadi pada Desember 2019 silam. Mereka menyebut rekan mereka sesama pasien juga mengeluhkan masalah yang sama. Karena itu, keluarga mantan pasien ini dan sejumlah warga Minsel mendesak Bupati dan aparat hukum di Kabupaten Minsel segera menyeriusi masalah ini. Dari Minsel, Sulawesi Utara, Aloysius Petrus, kasih kabar Fortorang, Samoa.